Selaku guru menyikapi hal ini itu lebih ke arah bagaimana supaya yang namanya perang ini dicegah dari awal supaya tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam acara podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Nah, Sobat Pendidikan semua, pada episode kali ini alhamdulillah kita sudah berkunjung ke rumah Bapak Darmanto. Beliau adalah guru fisika di SMP Al-Falah Delta Sari. Nah, terima kasih banyak Bapak Darmanto sudah menerima kami. Sehat Pak Dar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Sobat Pendidikan semua, mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Darmanto. Baik, pertama Pak Dar, alasan Bapak dulu memilih profesi sebagai guru nopo nggih? Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau dibilang alasan begitu ya, sebenarnya juga mungkin banyak juga guru-guru yang cita-cita awalnya itu bukan guru sebenarnya. Kalau dulu itu pengennya itu jadi angkatan, jadi tentara begitu. Ya. Tapi Allah cerita lain begitu ya, sudah mentakdirkan ya perjalanan hidup saya untuk kemudian masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi. Ya, UNESA sekarang, dulu adalah IKIP namanya, saya masih masuk ke jurusan fisika. Ya, begitu masuk di sana ya alhamdulillah ya rasanya cocok, mungkin Allah sudah menuntun begitu ya. Jadi cocok di sana, mendalami di sana sampai kemudian 4 tahun di sana saya lulus sarjana fisika. Jadi memang cita-cita ya. Ya, jadi terbentuknya jiwa guru saya itu ya ketika saya masuk kuliah. Masuk awal-awal kuliah itu, kemudian berinteraksi dengan dosen-dosen, dengan teman-teman yang pengen jadi guru, kemudian juga kebetulan kan waktu itu saya suka ke masjid begitu ya, melihat aktivitas di masjid, ada teman-teman yang ngajar anak-anak di masjid, ngajar ngaji begitu, akhirnya ya mulai muncul tergerak bahwa ya saya adalah seorang guru. Iya, bersama teman-teman badan dakwah masjid gitu. Betul, mahasiswa. Iya, mahasiswa. Oke. Kemudian mungkin bisa diceritakan kepada kami Pak, perjalanan karir Pak Darmanto mulai lulus kuliah, mengajar di mana saja sampai sekarang ini. Ya, jadi kuliah di UNESA ya, jadi IKIP dulu, 2 tahun di IKIP itu, kemudian berubah nama jadi UNESA. 4 tahun di sana saya lulus, kemudian sebelum lulus itu ya namanya orang hidup punya banyak teman, salah satunya juga teman guru Pak Agus. Teman guru di sebuah sekolah swasta SMA begitu. Belum lulus pun saya sudah dimintai tolong untuk mengajar sebenarnya. Jadi setelah lulus S1 jadi ada gelar sarjana fisika, kemudian saya langsung disahkan jadi guru di sana gitu. Mengajar di sana. Kemudian juga setelah jadi guru itu ternyata banyak interaksi dengan guru-guru, tidak hanya dalam lingkup satu sekolah, kenal dengan guru sekolah lain, sehingga cerita ya segala macam persoalan guru, sampai kemudian ada tawaran lagi mengajar di sekolah lain, sehingga waktu itu ya saya selama 3 tahun itu mengajar di 3 sekolah. Ya, 3 sekolah di Surabaya. 3 sekolah di Surabaya di sana. Ya, insya Allah dari bekal itulah kemudian semakin terbuka, gitu ya, semakin terbuka pikiran saya bahwa ya saya cocok berkiprah di dunia pendidikan, ya terutama jadi guru gitu. Ya, keseharian interaksi dengan guru, dengan dunia pendidikan akhirnya begitu. Sampai masuk ke Al-Falah Pak? Ya, sampai kemudian 3 tahun saya ngajar di 3 sekolah itu, ya tahun 2005 saya masuk ke Al-Falah Delta Sari. Di situ setelah ke situ kan ya harus full time di situ ya, di situ, sehingga saya putuskan sudahlah ngajar di satu tempat di SMP Al-Falah Delta Sari itu sebagai guru fisika. Sekarang?
Nah, setelah itu ya saya di sana ya berkarir ya, kemudian mungkin dipercayalah ya pegang jadi wali kelas, jadi ketua laboratorium IPA, kemudian jadi diamanahi begitu ya, diamanahi untuk memegang wakil kepala sekolah bagian kurikulum 2 tahun, kemudian setelah itu diamanahi lagi untuk jadi kepala sekolah 2 tahun, dan kemudian Yayasan Al-Falah mengamani saya untuk jadi direktur di Al-Falah, membawahi 4 sekolah ya, TK, SD, SMP-nya 2, SMP Surabaya dan Delta Sari sampai sekarang. Ya, sangat inspiratif sekali sobat pendidikan semua. Itu membuktikan bahwa misalkan kita bersungguh-sungguh di dalam suatu profesi atau bidang, itu insya Allah nanti hasilnya itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Insya Allah begitu. Jadi memang kuncinya adalah sungguh-sungguh dan jujur, amanah. Amanah. Ketika diberi amanah, tanggung jawab, jujur, laksanakan semampunya. Sekuat mungkin, semampunya, semaksimal mungkin. Itu aja prinsipnya. Nah, kemudian mohon maaf ini Pak Dar, kita keluar dari sekolah kalau boleh tahu kegiatan Pak Darmanto di luar mengajar nopo Pak? Ya. Hobinya mungkin? Ya, kalau kegiatan ya insya Allah lumayan banyak ya. Jadi kalau hobi-hobi itu ya senangnya saya itu kan berkegiatan, terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Ya, kebetulan saya juga di sini, di perumahan sini juga jadi takmir ya di musola itu, sekaligus dulu juga jadi ketua pembangunan musola di sini. Sebelum ada musola di sini, saya berpikir untuk harus ada musola. Akhirnya saya ajak beberapa teman di sini untuk yang membentuk panitia, dan saya ketuai untuk kemudian ya bla 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 begitu membentuk panitiaan, berusaha untuk mendirikan musola, dan akhirnya alhamdulillah ini jadi aktivitas yang lain. Saya juga ini ya tergabung di kepengurusan RW di sini, diamanahi untuk pegang dana sosial, diamanahi untuk pegang dana tabungan kurban dari warga sini gitu. Dan insya Allah saya menikmati kesibukan itu. Sama berkiprah untuk masyarakat. Ya, baik, terima kasih Pak Dar. Nah, terus kemudian kita mungkin kembali ke sekolah Pak. Di Al-Falah kan sudah menjadi bagian dari sekolah penggerak, di mana di sana ada proses untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di antara profil pelajar Pancasila itu di dalamnya terdapat yaitu profil bahwa pelajar itu harus berkebinekaan global dan berpikir kritis. Nah, tentang 2 hal itu sekarang ini kan ada peristiwa yang menghebohkan dunia Pak Dar, tentang invasi Rusia ke Ukraina. Nah, misalkan nanti ada murid-murid atau siswa-siswa, seperti kita tahu kan generasi zaman now ini kan kritis-kritis ya Mas. Kalau ada tanya tentang peristiwa itu, sebaiknya guru ini menjawab atau mensikapi murid-murid yang seperti itu bagaimana Pak Dar sebagai seorang guru? Kalau saya kira begini ya, menyikapi permasalahan global gitu ya, yang itu butuh pemikiran, pengetahuan dan data-data yang valid begitu ya. Sehingga menurut saya seorang guru harus bijak menempatkan permasalahan itu pada posisi dunia pendidikan. Ya. Kalaupun nanti seorang guru itu ingin menyampaikan secara keseluruhan bahwa selain dunia pendidikan ada dunia politik, politik pun tidak hanya lokal tapi juga ada politik global antar negara gitu ya. Itu harus pinter-pinter memilah, saya ini sedang ngajar di kelas berapa, SD kah, SMP kah, SMA, SMK begitu, atau di perguruan tinggi bahkan. Proporsi yang diberikan kepada siswa ini harus pas ya, karena itu kalau salah dalam menyampaikan, ini ngomong salah ya, salah menyampaikan itu dampaknya luar biasa terhadap siswa. Pemahaman siswa terhadap sebuah peristiwa itu jadi sangat berbahaya.
wong kita melewati proporsinya saja itu sudah berbahaya. Kenapa ya? Kita tahu tingkat berpikir seorang siswa itu kan bertahap. Dari SD, SMP, SMA atau SMK itu kan bertahap ya, dari yang konkret, kemudian dari sampai abstrak, kemudian sampai ada kritis dunia kritis itu kan harus bertahap. Nah, sementara dunia nyata itu kompleks. Nah, maka sikap seorang guru lebih baik kalau ada yang bertanya, ya kerangka umumnya sampaikan pada proporsinya. Jadi kalau memang misalkan ngajar siswa SD, ya sudah sampaikan itu permasalahan besar, misalkan ya permasalahan besar yang kita sebagai warga Indonesia, kemudian kita juga makhluk di bumi sesama antar manusia, bahwa hal seperti itu, perang itu banyak mudorotnya begitu ya. Banyak mudorotnya, maka hindari perang. Kenapa kok sampai timbul perang? Tentu ada selisih. Nah, bagaimana supaya kita dengan teman tidak selisih, dengan guru-guru tidak selisih? Nah, tentu ada sikap-sikap yang harus kita jaga. Jadi arahnya ke sana untuk anak SD. Nanti SMP bagaimana, SMA bagaimana, sampai perguruan tingginya bagaimana, saya kira ya kita punya kemampuan lah ya masing-masing guru untuk menyampaikan itu. Yang jelas proporsi itu harus betul-betul dipaskan terhadap audiens tadi. Memang kalau di kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka ya katanya sekarang ini memang siswa-siswa seperti itu harus diakomodir nggih Pak Dar, yang kritis-kritis itu. Jangan sampai kemudian mereka mencari sendiri dan liar. Di Google. Nah, googling ketemu dengan sebuah narasi yang di sana tidak pada tempatnya. Ya mungkin kalau boleh saya bilang banyak narasi-narasi yang diciptakan oleh orang yang senang dengan kegaduhan, sehingga makin gaduh gitu, ya. Itu kan jadi sangat rawan, sehingga guru pinter-pinter mengarahkan ke arah sana. Kalaupun googling ketemu informasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tanyakan, konfirmasi ke yang lebih tahu kemana, begitu sharing ke teman, nah, supaya informasi yang masuk itu betul-betul terpilih ya, diserap begitu. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagaimana kita menghadapi siswa-siswa yang kritis, sobat pendidikan semuanya. Kemudian mohon maaf ini agak pribadi ya Pak Darya. Kalau menurut Pak Darmanto sendiri, peristiwa invasi Rusia ke Ukraina itu bagaimana? Kan sekarang ini banyak yang memprediksi ini memang perang akhir zaman, kemudian nubuat gitu. Itu menurut Pak Dar sendiri bagaimana? Kalau boleh diceritakan. Ya, kalau menurut saya orang berpendapat kan sah begitu ya. Orang berpendapat sah, punya rujukan, punya landasan. Ya selagi rujukannya itu memang bisa dipertanggungjawabkan, saya kira nggak masalah. Kalaupun ada yang berpendapat beda dengan rujukan lain, ya monggo, gitu ya, kita persilahkan ya, terbuka saja begitu. Tapi kemudian kalau saya pribadi menyikapi peristiwa ini Rusia Ukraina ini kan sebenarnya juga sudah lama ya, sudah lama juga sebenarnya. Betul. Jadi mungkin terpicu berbagai hal yang sampai sekarang kemudian terjadilah invasi ini. Jadi kalau menurut saya selaku guru begitu ya, selaku guru menyikapi hal ini itu lebih ke arah bagaimana supaya yang namanya perang ini dicegah dari awal supaya tidak terjadi. Ya, saya lebih ke arah itu, tidak kemudian masuk ke dalam permasalahan kedua negara ini ya. Sudahlah, mereka sudah terlanjur punya masalah, mungkin yang para pemimpinnya susah untuk bernegosiasi sampai terjadilah seperti itu. Nah, kalau saya sebagai guru, proporsi saya adalah bagaimana memahamkan kepada anak didik kita, kepada ya teman-teman kita sama guru bahwa loh begini loh ternyata dampak perang itu lebih dahsyat. Maka apa yang kita lakukan ya sudah, kita ajarkan anak-anak didik kita supaya kalau selisih paham ditemukan, kita ajari bagaimana cara mempertemukan sebuah selisih pendapat, selisih ide. Nah, itu yang lebih penting ke situ saya kira. Selaku kita sebagai seorang guru. Ya kalau mau bicara lebih dalam dengan politikus monggo ada kesempatan, mungkin mereka punya sudut pandang tertentu berkaitan dengan dunia politik. Kalau saya sudahlah
saya akan berpikir fokus bahwa saya di dunia pendidikan, maka ya anak didik saya nanti yang saya arahkan untuk perang itu sebuah ya peristiwa besar dan akibatnya kita bisa lihat sendiri. Menyusahkan begitu. Mudah-mudahan nanti siswa-siswa kita bisa menjaga perdamaian dunia. Amin ya rabbal alamin, itu harapannya. Amin, ya. Kasihan juga di siswa-siswa di sana mungkin pendidikannya terganggu ya Pak Dar ya. Kita rasakan dengan COVID yang bukan perang ya. Kita selaku guru sudah harus harus punya paradigma baru. Sekolah dengan PJJ, sekolah dengan 50% PTM, 50% PJJ, ada yang mungkin 100% tapi harus prokes. Iya. Perubahan-perubahan itu yang saya kira di dunia guru, ya saya seorang guru, Pak Agus juga seorang guru, berpikir keras bagaimana kiprah kita bisa maksimal dalam sebuah kondisi-kondisi yang berubah-ubah seperti ini. Betul. Jadi ya kita ingatlah awal-awal dulu COVID masuk itu bagaimana gagapnya kita terhadap dunia online, ngajar dengan online, media online. Betapa gagapnya saat itu gitu ya. Nah, begitu ada berjalan sekian lama, kemudian bisa beradaptasi ya. Sekarang kita mulai leading dengan dunia online. Ya seperti ini, ada podcast akhirnya rame sebagai media pendidikan, ada ya syuting sana syuting sini untuk media pembelajaran. Saya kira itu sebuah hikmah yang patut kita ambil dalam koridor kita sebagai seorang guru. Super sekali. Ya Allah. Ya mungkin Pak Dar ada yang ingin disampaikan kepada siswa-siswanya, baik yang masih sekolah atau yang sudah alumni. Barangkali mereka menonton podcast ini. Teruntuk seluruh murid-muridku ya, jadi murid-muridku yang dulu di SMP Al-Falah Delta Sari maupun seluruh murid-murid dalam kerangka sebuah dunia pendidikan di sekolah lain maupun sesama guru, ya mari kita berperan di dunia kita masing-masing, ya yang sudah punya profesi monggo berkiprah. Yang jelas catatan bagi kita semua adalah sebarkan, inspirasikan, ya kalau bisa tauladankan apa-apa yang baik pada diri kita ke seluruh masyarakat. Ya lewat media banyak sekarang, monggo salah satunya lewat media podcast seperti ini. Kita inspirasikan, kita tauladankan kalau bisa sehingga kebaikan-kebaikan ini akan semakin cepat tersebar. Amin. Sehingga bisa mendominasi. Ya mendominasi masyarakat. Dan insya Allah dengan kebaikan-kebaikan inilah kemudian yang namanya ketentraman, yang namanya keharmonisan, yang namanya hidup makmur. Ya, bahasa Jawanya gemah ripah loh jinawi itu bisa terwujud. Ya terutama khususnya di Sidoarjo ya, rumah saya di Sidoarjo, di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dan di dunia. Insya Allah begitu. Inspirasi kita itu nanti insya Allah akan dicatat sebagai ya peran kita sebagai amal kebaikan kita nantinya di akhirat. Insya Allah begitu Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Darmanto. Nah, sobat pendidikan semua, apabila ingin menyaksikan episode-episode selanjutnya, jangan lupa beri dukungan untuk podcast Sobat Pendidikan ini dengan cara like, share dan subscribe channel YouTube ini. Nah, mungkin terakhir nggih Pak Darmanto nggih. Harapan Bapak sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik terhadap kondisi pendidikan di Indonesia maupun di Sidoarjo kedepannya ini bagaimana harapan Bapak? Ya, jadi yang pertama begini ya, harapan saya untuk guru-guru, teman-teman guru semua, Pak Agus dan yang lainnya, mari bahwa kita sudah tahu 4 kompetensi guru ya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu. Mari kita tancapkan betul kepada diri kita sebagai seorang guru sehingga aktualisasi kita, apa yang keluar dari kita itu betul-betul mencerminkan kita sebagai seorang guru. Ya, bisa menginspirasikan, bisa meneladankan, mencontohkan. Itu harapan kita bersama-sama. Insya Allah kalau dikerjakan bareng-bareng kan lebih ringan, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk seluruh murid-muridku semuanya, bahwa kalian semua saat ini ibarat sedang menaiki bukit. Menaiki bukit, tentu halangan, rintangan
ya ada terjalan, ada angin, ada segala sesuatu yang itu menghalangi, merintangi, itu adalah sebuah cobaan yang harus dihadapi. Jangan lari, hadapi. Kenapa? Karena nanti kalau kita berhasil menghadapi itu semua, kita akan berada di puncak. Puncak tertinggi di masing-masing kita. Kalau boleh dibilang karir, berada di puncak karir dengan segala macam pengetahuan yang sudah dialami ketika menghadapi rintangan. Insya Allah ketika masuk dunia kerja, masuk bersosialisasi dengan masyarakat umum, sudah punya bekal yang baik. Maka semangat, jalani, hadapi, dan jangan lupa bahwa semua ini Allah sudah mengatur. Maka panjatkan doa pada Allah bahwa apa yang kita hadapi ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memudahkan segala urusan kita untuk nantinya menjadikan keberhasilan bagi kita dan masyarakat pada umumnya. Itu Pak Gus, ya, mudah-mudahan bisa ya diterima dan bisa menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih kembali Pak Darmanto. Baik, sekian dulu podcast Sobat Pendidikan pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nafas yang telah kau